Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita membahas mengenai bersuci memakai batu. Bersuci menggunakan batu itu memiliki 8 syarat. Jadi kita selain bersuci menggunakan air, kita juga bisa bersuci menggunakan batu. Adapun syarat-syaratnya yaitu syarat pertama yaitu menggunakan 3 batu. Jadi untuk membersihkan tempat najis itu kita bisa menggunakan 3 batu. Adapun syarat yang kedua yaitu ketiga batu itu bisa membersihkan tempat najis. Maksudnya batunya tuh bisa untuk membersihkan tempat najis. Jadi batunya tuh bukan batu yang licin, bisa membersihkan najis-najis yang ada. Untuk syarat yang ketiga yaitu najisnya tidak sampai kering. Jadi ketika kita mau bersuci menggunakan batu, maka najis yang ada itu jangan dibiarkan sampai kering. Maka ketika kita sudah membuang air, maka kita langsung bersihkan tempat najisnya itu menggunakan batu, jangan sampai kering. Nomor 4 yaitu najisnya belum berpindah dari tempat asal. Nah, jadi najisnya belum kemana-mana. Yang selanjutnya yaitu nomor 5, tidak kedatangan najis yang baru. Maksudnya kita sudah buang air, belum bersuci, terus kita buang air lagi, maka itu tidak diperbolehkan menggunakan batu. Maka itulah yang disebut dengan tidak kedatangan najis baru. Selanjutnya yaitu yang nomor 6, bagian yang akan disucikan bagian yang akan disucikan tidak mengenai kiri, kanan, dubur, lubang pantat dan hasyafa. Nah, jadi bagian yang akan kita sucikan itu tidak mengenai kiri, kanan, dubur atau lubang pantat. Nah, jadi yang mau kita sucikan itu emang tempat keluarnya najis aja, situnya aja, bukan sampai ke pantat-pantat atau kemana-mana. Begitu juga dengan hasyafa. Hasyafa yaitu kemaluan laki-laki. Jadi najis itu bisa dibilang tidak menyiprat kemana-mana, di situ aja. Selanjutnya yaitu nomor 7, najis yang akan disucikan tidak terkena air. Karena kalau misal kita mau bersuci menggunakan batu, kita buang air besar misalnya, terus dubur kita atau pantat kita kena air, otomatis kan kalau airnya cuma sedikit itu kan bisa menyebar najisnya kemana-mana malahan kan. Nah, itu tidak berlaku lagi kalau mau bersuci menggunakan batu. Jadi tempat yang akan disucikan itu tidak boleh terkena air. Adapun syarat yang nomor 8 yaitu menggunakan batu yang suci. Jadi batu suci itu maksudnya batunya memang batu suci, tidak terkena kotoran, misal tidak terkena kotoran kucing, kotoran lain sebagainya, kotoran ayam. Jadi batunya suci, maka bisa digunakan untuk bersuci. Sedikit tambahan, bersuci menggunakan batu dapat juga dilakukan dengan satu batu, tapi batunya memiliki minimal 3 sisi, 3 pojokan. Dan selain itu juga apabila kita bersuci mau menggunakan batu dan najisnya sudah mengering, maka kita harus bersuci menggunakan air seperti biasa. Selain menggunakan batu, kita boleh juga bersuci menggunakan benda lain, benda yang keras yang dapat menghilangkan najis seperti bata yang kering, kayu-kayu yang kering, atau benda lainnya, asalkan benda tersebut tidak dimuliakan oleh syara. Misalnya menggunakan tulang kan keras dan bersisi, boleh nggak menggunakan tulang? Tidak boleh. Jadi karena tulang juga misalkan tulang itu kan tulang hewan, itu kan tidak pantas digunakan oleh manusia untuk melakukan bersuci. Jadi demikian pembahasan mengenai bersuci menggunakan batu. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.